Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga XRP teman-teman. Jadi kemarin udah dibahas ya untuk Bitcoinnya. So hari ini kita akan bahas Bitcoin lagi dengan XRP. Dan ya untuk altcoinnya akan segera menyusul. Semoga banget bisa nanti malam saya update. Kalau nggak bisa terpaksa mundur besok teman-teman. Tapi saya usahain nanti malam. Mungkin sekitar jam 10 atau 11 malam. Oke, yang nungguin altcoin bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira mau dibahas apa. And ya untuk per saat ini sebenarnya sedikit hijau teman-teman ya, karena ada news ya untuk dari Trump ya, pihak US ini akhirnya pause ya tarif untuk China teman-teman. Ini sampai 31 Agustus. Makanya market sedikit hijau teman-teman, sedikit hijau ya. Dan ya balik lagi harapannya hopefully kita mendapatkan setidaknya 2 minggu ini hijau dulu lah ya untuk market ya, karena ada kemarin kan udah merah. Dan ya kalau kita lihat sekarang per 24 jam terakhir ini udah adanya pemantulan nih, hijau-hijau ya, 3%, 5%, ada yang belasan persen. Tapi kalau kita lihat di 7 hari terakhir ini mostly masih 2 sampai belasan persen minusnya nih. Nih tuh kayak Doge ya masih belasan persen nih, Chainlink, Avax gitu ya. Kemudian what else ya, banyak lah di sini, ada PP juga ya, Tau, kemudian APT, Near gitu ya. Jadi mostly sebenarnya masih merah sih, baru ada pemantulan tipis-tipis aja sih teman-teman ya. Cuman yang kita lihat menarik adalah untuk Ethereum-nya nih ya. Sekarang kita lihat mantulannya itu lebih strong ketimbang Bitcoin. Kalau kita lihat per 24 jam terakhir nih, 5 sampai 6% lah dia mantulnya. Bitcoin sekitar 1%-an, masih di situ-situ aja. Jadi ya hopefully ini bisa menjadi pertanda awal yang bagus untuk altcoin setidaknya di bulan ini. Fear and Greed-nya juga berada di level 58 which is masih netral ya. Dan ya kita akan lihat dulu untuk Bitcoin Dominance. Ya sebenarnya untuk dominance-nya di sini ya, teman-teman, kalau kita perhatikan akhirnya setelah percobaan selanjutnya dia retest nih sampai di 64,64% ya, di mana ini adalah persis nih di Fibo 0,78. Akhirnya di sini rejection terjadi ya, ada bearish engulfing, kemudian di sini red candle lagi. Ya sekarang lagi testing di area previous SNR plus juga EMA21 di sekitar 64% ya di area ini. Jadi harapannya adalah semoga, sekali lagi semoga, setelah beberapa kali kita kena prank, 1 kali, 2 kali ya, hopefully yang ketiga kali ini true breakdown teman-teman, true breakdown ya harapannya. Maka expect dia testing balik sampai box putih ini di sekitar 63,6%. Maybe adanya small retracement untuk dia lanjut turun bahkan sampai 62,78%. Itu yang menjadi concern sebenarnya sekarang untuk si Bitcoin Dominance secara daily time frame. Ya jadi semoga kali ini nggak prank seperti sebelum-sebelumnya. Ya sebelumnya udah reject, mantul. Tapi ya kita lihat makin lama pemantulannya ini makin lemes. Kalau kita perhatikan yang pertama ini mantulnya cepet, dia closing bullish candle daily. Nextnya ini 1, 2, 3 red candle, tapi walaupun closing seperti ini dia mantul kenceng. Dan ya kita lihat nextnya ini kalau akhirnya dia jebol ya, udah 2 kali percobaan dan makin lama memang reaksinya itu makin slowly. Ya expect dia bisa turun atau bikin lower low baru untuk Bitcoin Dominance ya. Untuk Bitcoin secara daily time frame. Nah ini untuk secara daily sebenarnya mantulnya pun ini belum gimana strong, belum gimana signifikan teman-teman ya. Jatuhnya sih ini bisa juga dibilang pemantulannya itu korektif, sama seperti sebelumnya nih. Kita bisa lihat ya, drop kencang, mantul korektif ya, akhirnya drop lagi lebih kencang. Ini juga setelah drop kencang mantulnya korektif teman-teman. Antisipasinya untuk dia malah bisa ngejar atau bikin lower low lagi di sekitar 101 sampai 100 ribu dolar teman-teman. Ini untuk bearish scenario, karena kita lihat di sini mantulnya itu masih tipis-tipis banget ya. 1, 2, 3 bull candle itu tipis-tipis teman-teman ya, walaupun ada good news tapi ya nggak sebegitu signifikannya, malah lebih ke Ethereum ya. Kalau melihat kondisi kayak gini sebenarnya di sini masih bisa dikatakan secara short termnya itu bearish ya, short term loh teman-teman ya. Jangka pendeknya itu bearish karena kita bisa lihat dari strukturnya juga. Cuman ya balik lagi, kalau somehow nanti Bitcoin di sini malah nggak bikin low yang baru ya, lower low baru, tapi dia udah steady ya, let's say di sini dia steady ya di 104, 106, 107 ribu, dia steady di sini dengan Bitcoin Dominance yang terus menurun. Nah ini akhirnya gerbang untuk altcoin dikasih napas lebih besar itu terbuka lebar teman-teman ya. Maka mungkin
untuk sejenak expect Bitcoin itu ya sideways lah di 106 sampai 107 ribuan something teman-teman. Karena itu menjadi salah satu jalan opsi untuk altcoin bisa lebih bernapas ya. Palingan itu sih yang pengen saya komentarin untuk si Bitcoin secara daily, karena belum bagaimana melakukan pergerakan. Cenderung ini koreksinya itu korektif banget ya. Kita bisa bilang juga sebagai ABC correction teman-teman. Dan ya sampai nanti dia breakdown atau breakout dulu baru kita bisa reanalysis kembali. Tapi ya so far seperti ini, totally ini masih bearish secara short term. Ya kita menunggu untuk next move-nya. Nah, ini untuk secara lebih jelas secara time frame 4 jam ya. Di sini adanya chance sorry by the way, pilek ya teman-teman, jadi ngomongnya bindeng banget di sini. Tapi ya try my best teman-teman by the way. Di sini kemungkinan terdiri dari 3 wave ya. Ini 1 2 3 teman-teman, walaupun di sini pemantulan udah mulai slowly, dan di sini juga area supply teman-teman ya. Di secara hourly teman-teman yang lagi di testing, dan so far sih adanya rejection kecil di 106 sampai 106.500 dolar. Ya sama kalau misalkan akhirnya di sini kan udah mulai korektif nih, mungkin udah mulai banyak yang spekulasi, wah ini bearish nih mau short dan lain sebagainya. Alhasil akhirnya dia mampu break ya, kemudian dia revisit kembali nih ke next area supply, plus juga adanya trend resistance di sekitar 108 sampai 109 ribu dolar. Maka ini next menjadi area penentu untuk Bitcoin. Apakah di sini dia mengakhiri fase koreksinya dia untuk dia lanjut naik lagi ya, at least untuk ngejar ATH sebelumnya, atau di sini dia malah terjun lagi, koreksinya belum selesai. Ya berarti A, B, C, D, E 5W ini bisa menjadi concern juga sebenarnya untuk kita semua. Jadi sama nanti teman-teman lihat, wah dia udah break nih bro, retest di sini. Nah ini udah benar-benar harus hati-hati teman-teman. Kita lihat nih reaksinya di sini, apakah adanya selling pressure yang besar atau malah dia mampu true break kenceng teman-teman. Ya kalau memang nggak sekuat itu, dia cuma bikin tail candle aja beberapa kali percobaan, ya waspada untuk dia ngejar WFD-nya dia yang mungkin bisa ngejar di 99 ribuan dolar. Ya ini untuk antisipasi aja. Untuk teman-teman yang dari kemarin nanyain apakah masih bisa turun, ya tentu semua punya probabilitas naik dan turun, tapi ini menjadi another scenario yang bisa kita perhatikan secara bersama-sama. Next XRP gimana so far? XRP setelah di sini kita lihat ya, 1 2 3 kali rejection strong dari trend resistance ini mengakibatkan XRP ini sempat sampai di 1,6 dolar ya. Ini di awal April teman-teman. Waktu itu juga ada saya melakukan analisa, dan ya untungnya dia akhirnya survive ya, masuk lagi di atas 2 dolar nih, di atas support keramatnya dia. Dan syukurnya dia mampu bertahan ya teman-teman di atas 2 dolar dengan banyaknya drama tarif lah, Jerome Powell lah, dan ya sekarang pun kalau kita lihat secara seksama dia mampu bertahan di atas trend resistance ini yang pertama. Lalu kedua di sini juga ada area demand ya, di previous low-nya dia di sini. Tuh dia retest sampai sini, kemudian dia mendapatkan reaksi walaupun mantulnya juga masih tipis-tipis aja teman-teman. Ini kamu bisa bayangkan ya, dia mantul dari 2,07 sampai 2,135 dolar lah. Jadi kita bisa perhatikan sebenarnya adanya satu batang candle besar, kemudian dibalas dengan 3 bull candle tipis-tipis teman-teman. Ya, berarti menandakan oke, walaupun ada pemantulan reaction dari buyer dari sini itu nggak sesignifikan dari buangan sebelumnya. Plus di sini akan disusul dengan EMA21. Jadi sekali lagi berhati-hati ya untuk XRP. Somehow kalau misalkan di sini dia kepentok, ya so far dia bisa balik lagi ke 2 dolar teman-teman. Simpelnya seperti itu. Tapi disclaimer-nya, kalau area ini mampu di break ya, maka next-nya itu di 2,3 dolar, 2,33, 2,36 dolar. Itu bisa menjadi next pemberhentian untuk si XRP ya. Ini bisa menjadi concern lah sebenarnya. Ya, apalagi dia mampu break berarti sekaligus mengakhiri ya fase koreksi secara jangka pendek XRP ya, untuk bisa ngehit di atas 2,5 dolar lagi, teman-teman. Minimal untuk secara 4 jamnya. Ya 4 jamnya sebenarnya di sini kalau teman-teman bisa perhatikan ya, dia udah berada di atas MA21 walaupun sebelumnya sempat ada rejection nih ya. Sempat ada rejection. Kemudian kita juga bisa perhatikan ya, gunakan di sini adanya trend resistance yang sudah mampu di break. Ya, sudah mampu di break sama XRP, teman-teman. Tinggal next-nya lagi saya juga berharap ya untuk XRP ini mampu mendapatkan follow up yang bagus sekaligus break di atas 2,25 dolar. Dengan itu
XRP punya chance lebih tinggi ya untuk ngejar 2,3 even di 2,5 dolar. Itu dulu. Karena sekarang ini masih lemes, mungkin banyak ya yang nggak memperhatikan XRP karena lagi nggak hot juga, harganya nge-stuck di bawah-bawah. Yang lain sedangkan lumayan mantul, lumayan signifikan, lumayan volatile. XRP masih di situ-situ aja. Nah ini mungkin bisa menjadi option untuk teman-teman ya. Oke, jadi palingan itu teman-teman untuk XRP, Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Berikut juga dengan news yang cukup baik ya dari Amerika terhadap China, dan ya semoga ini menjadi pintu awal yang cukup baik untuk altcoin ya, khususnya altcoin karena kita lihat Ethereum ini mantulnya lebih kencang daripada Bitcoin. Itu aja, sampai jumpa untuk next video. Profit teman-teman.